Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian. Kita kembali bersama dalam kajian zakat kontemporer. Pertemuan ke-20, Masya Allah, membahas kitab Nawazil Zakat, karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili, bersama dengan guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Dan kami sampaikan kembali agar para peserta memperhatikan tata tertib yang sudah disampaikan oleh panitia di ruang WhatsApp group. Dan salah satu yang utama adalah pastikan namanya disertai dengan asal organisasi atau juga dapat ditulis pribadi ya, apabila tidak terkait dengan organisasi laz tertentu atau yayasan tertentu. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta yang belum mengganti namanya atau mengedit namanya sesuai dengan ketentuan dari panitia, yaitu nama, kemudian strip, organisasi, tempat peserta aktif, ya, atau bisa juga ditulis pribadi apabila tidak terkait dengan organisasi tertentu atau yayasan tertentu yang berkaitan dengan zakat. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Kami tekankan untuk format tanya jawab. Ada 2 skema yang telah kami sampaikan sebelumnya dan insya Allah sudah disampaikan di ruang WhatsApp group, bahwa alhamdulillah Ustadz sedang bergabung, insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah Ustadz. Baik. Alhamdulillah di sini para peserta sudah hadir dan Ustadz Fadli pun sudah hadir. Dipersilakan kepada Ustadz untuk membuka lebih lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Sekarang halaman 130 Ustaz. 130. Ya. Sekarang dalil kedua yaitu qiyas al-mustaghallat ala urud al-qunyah al-mu'afah min zakah bijami' al-habs fi kullin minhuma. Yaitu qiyas mustaghallat. Ini dalil kedua qiyas dari kasus, dari pendapat yang mana, masalahnya yang mana? Masalahnya bunyinya apa? Ini dalil kedua dari pendapat pertama. Yang kemarin pertama masih menjawab soal dalil pertama adalah adam wujud nas min kitab atau sunnah fi wujubi zakah fi a'yan al-mustaghallat. Tidak ada nas dari kitab dan sunnah atas wajibnya zakat pada aset-aset mustaghallat. Ya. Dan setelah aset yang mendatangkan hasil, ya, tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah bahwasanya asetnya itu terkena zakat. Ya,
Berarti ini zakat mustaghallah kan ya. Baik. Lanjut. ونوقش بأنه قياس مع الفارق لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى بخلاف المستغلات فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار. Ditanggapi dalil tersebut bahwasanya Dalilnya apa bunyinya, akhi? qiyas al-mustaghallat ala Qiyas. urud al-qiyas. Ya, mengkiaskan apa dengan apa? Qiyas mustaghallat dengan aset-aset tetap yang menghasilkan yang dikecualikan dari zakat disebabkan ditahannya objek disebabkan ditahannya objek tersebut pada kedua objek tersebut illatnya. Afwan. Nggak jelas kiasnya. Coba antum baca dengan bahasa Arabnya lagi. Kiasul Qiyas mustaghallat al-mustaghallat ala urud al-qunyah al-mu'afah min az-zakah bijami al-habs al-mu'fa an zakah bijami' al-habs fi kullin minhuma. kulli minhuma. Ya, yaitu mengkiaskan aset yang mendatangkan hasil tersebut dengan aset yang dipakai. Urudu kunyah, aset yang dipakai, rumah yang dipakai, harganya mungkin sampai 100 nisab. Tapi karena dipakai, tidak ada kewajiban zakatnya. Kenapa tidak ada kewajiban zakatnya? Karena sabda Nabi SAW, "Laisa ala ahadikum fi farasihi wa la 'abdihi shadaqah." Seorang yang memiliki budak, yang memiliki kuda, itu waktu itu adalah harta yang mahal dua-duanya itu. Rasulullah itu tidak ada zakatnya. Maka para ulama mengatakan karena ini adalah urudul kunyah, harta yang dipakai untuk kebutuhan keseharian, kebutuhan penting keseharian, maka dia tidak ada zakatnya walaupun nilainya tinggi. Budak harganya dari masa dulu pun sudah mahal. Bisa jadi 800 dirham, 800 dirham berarti itu sudah 4 kali nisab. Bisa jadi ada yang mungkin 1000 dinar. Sebenarnya 10 kali, 12 kali nisab. Ya. Tapi tidak ada zakatnya. Maka agama Allah Azza wa Jal mensyariatkan zakat bukan untuk membuat hambanya menjadi susah dalam hidupnya, menjadi miskin. Tidak. Sehingga harta-harta yang digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari tidak akan ada dikenakan zakat. Dikiaskan dengan itu harta mustaghallah tadi. Harta mustaghallah ya sama illatnya apa? Illatnya sama-sama harta yang ditahan. Kalau harta yang dipakai ditahan, dibeli oleh orang beli enggak akan dia jual. Ya. Begitu juga dengan harta mustaghallah tadi yang mendatangkan hasilnya. Dia nggak akan jual itu. Karena yang dijual hanya hasilnya saja. Yang aset pokok asetnya tidak akan dia jual. Ya. Maka ini pendapat dari jumhur para ulama yang mengatakan tidak ada zakatnya, itu dalilnya dalil qiyas. Baik. Tetapi kita lihat apakah qiyasnya kuat atau ada i'tiradat al qiyas atau tanggapan terhadap qiyas tersebut. Ya, lanjut. ونوقش بأنه قياس مع الفارق لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى بخلاف المستغلات فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار. Ditanggapi dalil qiyas tersebut bahwasanya ia merupakan qiyas ma'al farik atau dengan perbedaan, qiyas dengan perbedaan. Karena aset
tetap yang dipergunakan untuk kebutuhan pokok pribadi seperti rumah yang diperuntukkan untuk ditempati. Berbeda dengan mustaghallat. Ia dipergunakan untuk kebutuhan perniagaan seperti rumah yang diperuntukkan untuk disewakan. Coba ulangi bahasa Arabnya. نوكش بأنه قياس بأن القياس مع الفارق لأن عروض القنية مشغولة بحاجة الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى بخلاف المستغلات فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار. Baik. Bila orang mendakwakan ini kias, maka yang penting yang perlu dilihat, kias bisa dikatakan ini kiasnya tidak bisa atau tidak kuat atau tidak benar. Bagaimana cara menyanggahnya? Ya, kias itu kan menyamakan. Tadi disamakan antara rumah atau aset yang mendatangkan hasil dengan disewakan, dia kiaskan dengan rumah yang untuk dihuni oleh pemiliknya. Dengan jami' ilat, yaitu sama-sama ditahan untuk kepentingannya, tidak dilepas. Beda dengan dagangan dilepas. Ya. Maka karena dia dua hal yang sama, maka syariat memberikan hukum yang sama. Seperti syariat, Nabi SAW memberikan hukum tidak ada zakat pada harta kunyah atau harta yang dipakai, maka dengan demikian juga tidak akan ada zakat pada harta aset yang mendatangkan hasil dengan cara disewakan tadi. Namun dalil kias ini ditanggapi oleh yang mengatakan bahwasanya ini pendapat tidak kuat. Dia mengatakan bahwa ini kias ma'al farik. Dua hal yang berbeda. Ya, dia dua hal yang berbeda. Penahanan rumah untuk dipakai, ya, itu untuk kebutuhan penting. Merupakan itu merupakan kebutuhan penting. Sedangkan adapun rumah yang ditahan, tidak dipindah tangankan, ya, karena dia disewakan dan mendatangkan hasil, itu dia lebih dekat sama dengan rumah yang ditujukan untuk didagangkan. Seorang bikin rumah, lalu setelah jadi dia jual, masuk harta niaga, ada zakatnya. Ya, untuk sampai laku kan ditahan dulu. Kata dia, di sini ada perbedaan. Yang satu memang untuk kebutuhan dipakai, yang satu adalah untuk mendatangkan hasil. Lanjut. Wa ujib. Apakah sanggahan ini kuat? Ya, ternyata ujib. بأن هذا الفرق غير مؤثر لأن كل منهما غير معد للبيع فلا تجب الزكاة فيها كما أن المستغلات مشغولة بحاجة أصلية والتزام اقتصادي أساسي لاستبقائها والاحتفاظ بها لقيام الإنتاج الصناعي عليها ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة مع عدم إيجابها في الأصول الثابتة أي المستغلات. Ujib, dan aku menjawab bahwasanya diberi jawaban diberi jawaban dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh dan diberi jawaban ya, bahwasanya itu ini merupakan adab dalam penulisan ilmiah. Halo? Ya, nah, Ustaz. Ya, terus.
bahwasanya ini merupakan perbedaan yang tidak berpengaruh karena masing-masing keduanya tidak diperuntukkan untuk dijual. Maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Sebagaimana mustaghalat dipergunakan untuk kebutuhan penting atau pokok dan mengharuskan untuk mempertahankannya dan memeliharanya agar dapat menghasilkan produk dengannya. Kemudian bahwasanya ini memungkinkan pembedaan di antara keduanya dengan mewajibkan zakat pada hasilnya, dengan tanpa mewajibkan zakat pada aset induk atau tetapnya, yaitu mustaghallat. Ya. Bila Anda menjawab ini kias ma'al farik, ini kiasnya tidak benar, baru sahih. Ya, dia mengatakan ada perbedaan. Maka yang harus dilakukan oleh mustadil ya untuk menjawab sanggahan tadi dengan mengatakan ini betul ada perbedaan, tetapi perbedaannya ghairu mu'athir. Perbedaannya tidak menyebabkan hukumnya berbeda juga. Ya. Perbedaannya tidak menyebabkan hukumnya berbeda, ya. Seperti yang dijelaskan tadi, ini juga kebutuhannya untuk menyewakan tadi pada siapa bukan kebutuhan yang penting. Bukan yang penting untuk menutupi, membantu kegiatan ekonominya. Bahkan banyak orang-orang yang pensiunan ya sengaja membangun aset, membangun rumah atau membangun kos-kosan, kontrakan. Tujuannya agar pada saat dia tidak bisa bergerak lagi seperti waktu muda dalam mencari nafkah, dia bisa menjadikan sewaan tersebut sebagai sebagai penutup biaya pokok hidupnya. Maka dengan demikian dia juga kebutuhan pokok. Dan kalau dikenakan zakat pada rumahnya, pada objeknya rumahnya, pada kos-kosannya, ya tentu akan memberatkan orang-orang yang menyediakannya itu sebagai yang menyiapkannya itu sebagai untuk satu-satunya untuk penutup kebutuhan pokoknya. Ya, maka dengan demikian kiasnya memang ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak berpengaruh kepada hukum yang disampaikan tadi, itu sama-sama tidak ada kewajiban zakat pada dua objek tersebut, dua aset tersebut. Ya. Adillatu al-qawli athani umum al-adillah al-qadiyah biwujubi az-zakah kaqawlihi ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fahiya 'amatun tashmalu jami' al-amwal bima fiha a'yan al-mustaghalat wa ghallatiha. Dalil-dalil pendapat kedua, yaitu keumuman. Pendapat kedua apa? Pendapat kedua yaitu mewajibkan zakat dengan zakat perniagaan pada nilai objek mustaghalat dan hasilnya. Ya, rumah yang disewakan tadi beserta uang sewaannya pun dizakatkan. Serta uangnya sekalian pun dizakatkan. Ya, dalilnya kata dia keumuman firman Allah Azza ya, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, ya, dan harta mereka termasuk rumah itu kan harta mereka juga, ambil zakatnya. Jawab. Terus
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka makna ayat tersebut global, yaitu mencakup seluruh harta termasuk dalamnya aset, mustaghallat dan hasilnya. Wa nuqish bi anna hadha al-umum makhsusun bil ahadith al-warida fi i'fa'il hajat al-asliyah min az-zakah. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Qiyasun Qiyasul mustaghalat ala urud tijarah bijami' an-nama' war-ribah fi kullin fan-nama' huwa illatu wujubi zakah fi urud Sebelum tijarah. selesai baca terjemahkannya, Akhi. Yang dalil pertama dulu. Dan ditanggapi dalil pertama bahwasanya keumuman dalil ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang mengecualikan kebutuhan pokok dari zakat, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada budak dan kuda seorang muslim. Ya. Pendapat yang mengatakan rumahnya pun dizakatkan. Tapi pendapat ini dengan dalil keumuman firman Allah, harta. Ambillah dari harta-harta. Berarti itu harta berarti diambil juga zakatnya. Lalu kemudian dalil tersebut diberikan tanggahan bahwasanya ini memang sifatnya mutlak seluruh harta. Tapi ternyata ada dalil hadis-hadis Nabi yang mengkhususkan tidak semua harta. Di antaranya adalah harta yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ada zakatnya. Selama mengatakan laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Ya, seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari budak dan kuda yang dia miliki. Itu harta dan harta yang mahal. Ya, karena dia kebutuhan pokok hidupnya. Begitu juga dengan barang yang dia sewakan tadi. Kalau terkena zakat, tak terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lanjut Ustaz. Atau Qiyasu al-mustaghallat ala urud tijarah bijami' an-nama' war-ribah fi kullin. فالنماء هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال الزكوية، وهذه العلة موجودة في المستغلات، فتجب الزكاة في أعيانها وغلتها لتحقق علة النماء فيها. Qiyas mustaghallat atas barang-barang perniagaan dengan sebab kesamaan pada pertumbuhan dan keuntungan pada keduanya. Maka pertumbuhan adalah ilat wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan dan selainnya dari harta-harta zakat. Dan ilat ini terdapat pada mustaghallat. Maka wajib zakat pada objek atau aset dan hasilnya disebabkan terdapat ilat pertumbuhan padanya. ya. Dalil selanjutnya adalah dalil qiyas. Itu sebagaimana ada kewajiban zakat pada harta perniagaan. Ya. Dan pada harta-harta yang zakat yang lain seperti umpamanya hewan ternak, kemudian pertanian, hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan, itu semuanya ada zakat karena semuanya itu harta yang berkembang, harta yang tumbuh. Ya. Hewan beranak, peternak, beranak dan tumbuh. Ya. Harta perniagaan juga begitu. Berputar menghasilkan laba hingga hartanya tumbuh. Ya.
Begitu juga kata pendapat yang mewajibkan, begitu juga halnya dengan harta yang mendatangkan hasil tadi di rumah yang disewakan, itu kan mendatangkan hasil, yaitu hasilnya uang sewa. Maka seperti harta perniagaan wajib pada laba dan pokoknya, berarti harta mustaghallah juga wajib zakat pada harta dan pokoknya. Ya, Allahu a'lam. Lanjut. ونوقش بعدم التسليم بأن ما علة وجوب الزكاة بل هو شرط لوجوبها ووجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ولذا لم تجب الزكاة في الحمر ولا في الغنم المعروفة مع أنها نامية. Ditanggapi dari tersebut والنعم والغنم الحمر ولا في الغنم غنم في الغنم هنا أستاذ. كيف ما في زكاة في الغنم؟ أنعم. خطأ. Coba ulangi. ووجود الشرط ولذا لم تجب الزكاة في الحمر ولا في الغنم أستاذ. الغنم المعلوفة. الغنم المألوفة. نعم أستاذ. Coba terjemah. Ditanggapi bahwasanya tidak dapat diterima pendapat bahwasanya pertumbuhan merupakan ilat diwajibkannya zakat. Justru ia merupakan syarat diwajibkannya. Dan terdapatnya syarat tidaklah mengharuskan adanya masyrut. Maka dari itu tidak diwajibkan zakat pada keledai dan kambing di sini Ustaz. Wallahu a'lam. Itu makanya saya katakan ghanam. Allah. Ya. Ala kulli hal mungkin salah tulis atau seperti apa. Coba dijawab yang mengatakan sama-sama harta yang tumbuh, harta yang pertumbuhan dalam suatu harta yang dikenakan zakat, itu pertumbuhan itu bukan menunjukkan itu illat, tetapi syarat. Apa beda illat dengan syarat? Illat atau sebab, setiap sebab ada, yang disebabkannya harus ada. Ya, ketika yang disebabkannya ada, sebabnya harus ada. Ya, itu yang illat atau sebab. Kalau syarat, bila yang disyaratkan ada, berarti syaratnya harus terpenuhi. Bila syarat ada, yang disyaratkan mungkin tidak ada. Contoh apa Ustaz Fadli? Salat mungkin Ustaz. Ya, gimana salat? Masuknya waktu salat itu illatnya syaratnya wudunya gitu Ustaz maksudnya. Baik. Syarat sah salat didahului dengan toharoh. Yaitu Anda dalam keadaan suci, berwudu, tidak ada najis, tidak ada hadas, tidak ada najis. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak ada. Apakah ketika Anda tidak ada hadas berarti Anda harus ada yang disyaratkan yaitu sholat? Syarat sah sholat menghadap kiblat. Apakah setiap menghadap kiblat berarti Anda sholat? Oke. Halo? Halo Ustaz. Gimana jawabannya? Tidak Ustaz. Tidak. Tidak. Itu dia yang syarat. Tapi berbeda dengan ilat dan sebab. Sebab setiap sebab ada yang disebutkannya mesti harus ada. Setiap disebabkan ada, sebabnya mesti ada. Ya. Itu dia yang sebab.
Contohnya, kalau dalam khamar yang memabukkan, illatnya adalah khamar adalah illatnya diharamkan karena iskar, memabukkan. Ya, ketika ada mabuk, itu berarti ada khamarnya, penyebabnya khamar. Ketika ada khamar, pasti memabukkan. Itu yang sebab. Ya, maka jawaban dia tadi mengatakan bahwa itu adalah illat. Enggak, itu bukan illat. Itu an-nama bukan illat, tapi syarat. Ya, bisa jadi an-nama ada pada suatu harta, tapi harta itu tidak terkena zakat. Contohnya adalah humur. Humur ahliyah. Yaitu humur wahsyiyah. Yaitu keledai. Keledai yang zebra. Zebra kan halal dimakan. Dan harta berkembang biak, beternak, beranak. Ya. Tapi ada zakat zebra. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang zakat zebra, beliau menjawab, ada keledai itu ada dua, ada keledai jinak yang warna hitam, itu haram dimakan. Ada keledai yang liar, itu zebra, itu halal dimakan. Ya, itu harta yang bertambah. Tapi ditanya ketika Rasulullah SAW ditanyakan, apakah keledai ada zakatnya? Kata Rasulullah, lam unzal alaiya syai'. Aku tidak diberikan wahyu tentang adanya zakat pada keledai. Akan tetapi, keumuman firman Allah, siapa yang berbuat kebajikan, walau seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Ya, berarti walaupun dia harta ada bertambah, tapi tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut. Ini menunjukkan bahwa an-nama bukan illat. Kalau illat pasti ada kewajiban pada harta tersebut karena dia bertambah beranak. Ya, jelas. Yang contoh kedua disebutkan mu'allif, saya tidak tahu. Karena ghanam atau kambing, ya wajib zakat lah. Nasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sa'imatil ghanami sadaqah. Laisa fi sa'imatil ghanami sadaqah. Harta yang dipelihara tidak ada zakatnya. Afwan, anak izin 5 menit dulu ya, bentar. Afwan. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, para peserta sekalian, silakan untuk pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang dibaca. Para peserta dapat langsung unmute dan minta izin untuk interupsi menanyakan tentang materi yang sedang dibaca. Kemudian untuk pertanyaan yang terkait dengan kasus, artinya di luar dari materi yang sedang dibaca, silakan para peserta untuk menuliskan pertanyaannya sesuai dengan arahan dari panitia di ruang chat Zoom, agar pertanyaan di luar materi ditujukan kepada co-host atas nama Saudara Iqbal. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung kembali. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Insya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya. Tafadhal ya Silakan Pak. Ustaz Fadli. Silakan Ustaz. Kemudian selanjutnya ثم إن القياس مع الفارق لما يلي. الأول أن عروض التجارة معدة للبيع فهي تتقلب في البيع والشراء بخلاف المستغلات فليست معدة للبيع وإنما ينتفع بغلتها. Kemudian bahwasanya ini merupakan qiyas ma'al farik disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, bahwasanya barang-barang perniagaan diperuntukkan untuk dijual. Maka ia berubah wujudnya dalam jual beli. Berbeda dengan mustaghallat. Ia tidak diperuntukkan untuk dijual, melainkan dimanfaatkan hasilnya. Ya, tadi yang mengatakan bahwa ada zakat pada rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, dan seterusnya. Ya, baik rumahnya maupun hasil sewaannya, hasil kontrakannya. Mereka mengkiaskan dengan perniagaan, dengan perdagangan. Lalu dijawab bahwasanya ini kiasnya tidak betul. Kias ma'al farik. Ada perbedaan di dalam dua hal ini. Antara barang dagangan dengan dengan rumah yang disewakan. Di mana barang dagangan dibeli dari uang berubah menjadi barang. Nanti dari barang menjadi uang kembali. Setelah jadi uang menjadi barang lagi. Itu yang terjadi. Sehingga terjadi perputaran. Ya, dan dari selisih itu dapat laba. Beda dengan mustaghallah. Itu harta yang disewakan. Tidak, dia mungkin dibeli, mungkin didapatkan dengan diwariskan dan segala macam, tapi dia tidak dijual. Tidak dijual. Hanya disewakan saja. Maka dua hal yang berbeda. Karena dia dua hal yang berbeda, maka tidak bisa diberikan hukum yang sama. Maka tidak bisa dikatakan sebagaimana harta perniagaan ada kewajiban zakat, maka juga harta yang disewakan juga ada zakat. Ini kias yang salah. Analogi yang salah. Ya, lanjut. ثانيا أن دوران رأس المال في عروض التجارة أكبر من دورانه في المستغلات لتقلب المال في العروض التجارة عدة مرات مما يؤدي لزيادة الأرباح. أما حركة رأس المال في المستغلات فهي أقل لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات مما يلزم منه اختلاف الزكاة فيهما وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان المستغلات. Kemudian sebab yang kedua dari qiyas ma'al farik tadi adalah bahwasanya perputaran modal pada barang dagangan lebih besar daripada perputaran pada mustaghallat karena perubahan harta pada barang dagangan itu terjadi beberapa kali yang membuat pertambahan keuntungan. Sedangkan pergerakan modal pada mustaghallat lebih sedikit disebabkan keterikatan sebagian besar itu dengan aset mustaghallat di mana mengharuskan darinya adanya perbedaan zakat pada keduanya dan cukup membatasi pada hasilnya saja tanpa aset induknya. Ya. Perbedaan yang lain menyebabkannya kias ini tidak benar. Berbedalah antara menyewakan dengan dagang. Kalau dagang, itu labanya bisa 100%, 200%, bahkan bisa 1000 dan halal persen. Bisa bahkan 10.000%. Lihat orang yang dagang pada alat kesehatan pada pandemi. Dari modal 3.000 satu masker dijual 200.000.
Ya, itu subhanallah. Ya, sewa nggak ada yang begitu. Sewa rumah 1 miliar, dibeli rumah 1 miliar, disewakan 10 miliar tidak ada. Ya, maka dia dua hal yang berbeda. Maka diwajibkan oleh syariat pada zakat pada harta perniagaan karena pertambahannya labanya besar. Berbeda dengan sewa. Belum sewa barangnya ada maintenance-nya. Sehingga laba bersihnya tentu akan menjadi banyak perkurangan. Beda dengan jual. Jual nggak ada maintenance. Setelah terima, semua risiko berpindah kepada pembeli. Ya, seperti itu. ثالثا أن تحويل عروض التجارة إلى النقود أسهل بكثير من تحويل المستغلات فبيع المصانع ونحوها أصعب من بيع العروض التجارية ففرض الزكاة في أصولها يزيد من التكاليف ويضاعف الخسائر فيتبين مما تقدم اتساع الفرق بين عروض التجارة والمستغلات مما يمتنع معه إجراء القياس. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya perubahan barang-barang perniagaan menjadi uang itu jauh lebih mudah daripada perubahan mustaghalat. Maka menjual pabrik dan sebagainya lebih sulit daripada menjual barang perniagaan. Maka mewajibkan zakat pada aset induk itu menambah dari apa yang diwajibkan syariat dan melipat gandakan kerugian. Maka menjadi jelas dari apa yang telah dipaparkan perbedaan luas antara barang perniagaan dengan mustaqallat, di mana tidak dapat diterapkan qiyas padanya. Ya, perbedaan yang ketiga, perputaran barang dagangan itu mudah. Orang beli barang dagangan biasanya ya sekali sebulan, sekali 2 bulan, maksimal sekali 3 bulan dia beli barang baru lagi. Datang ke toko induk atau suko Kulakan, ke pasar Kulakan. Beda dengan menjualkan barang yang disewakan itu. Ya, Anda jual beli pesawat, tidak gampang. Yang bisa sewa pesawat cuman. Ya, beda. Harta mustaghallat, ya, itu susah untuk diputar, sehingga keuntungannya sedikit. Ya, Anda punya rumah, mau jual belinya tidak gampang. Seperti kalau Anda jual bahan material pembuatan rumah semen cepat. Tapi kalau jual rumah tidak gampang. Apalagi jual pabrik kan menghasilkan produk, ya, itu menjualnya tidak gampang. Beda kalau dengan barang dagangan. Wallahu a'lam. Karena ada perbedaan, 3 perbedaan ini, maka ini kiasnya batil, tidak bisa diterima. Lanjut. Ustaz. Adillatul qaul ats-tsalits, dalil-dalil pendapat yang ketiga. Qiyas bunyinya apa? Pendapat yang ketiga mengatakan wajib menzakatkan hasilnya dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Itu uang sewa dikeluarkan zakatnya dengan zakat pertanian. Berarti setiap sewa bulanan langsung dikeluarkan zakatnya. Dan nisab berarti padi. Kalau nisab padi sekitar 700 kg, berarti sekitar 9 juta. Nah, kalau ada yang menyewakan rumah 9 juta per bulan, menyewakan
kendaraan 9 juta per bulan, menyewakan alat kerja 9 juta per bulan, menyewakan laptop, ya, komputer dengan spek yang tinggi 9 juta per bulan, langsung dibayar zakatnya per bulan. Ini pendapat ketiga. Bagaimana ini? Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas al-mustaghallat alal ardi zira'iyah bijami anna kullan minhuma yadurru ghallatan wa ribhan. Fayakunu hukmu zakati ghilaliha ka hukmi zakati zuru' wa thimar. Fayajibu fiha al-ushur au nisfuhu. Dalilnya adalah mengkiaskan mustaghallat dengan tanah pertanian dengan persamaan bahwa keduanya menghasilkan hasil dan keuntungan. Maka hukum zakat hasilnya sama seperti hukum zakat pertanian dan buah-buahan. Maka wajib zakat padanya sebesar 10% atau setengahnya. Atau 10% atau 5% berarti. Ya, lanjut. Jawabannya Wa nuqis min wajhain, dan ditanggapi dari dua sisi. Awalan bi annahu qiyas ma'al farik lima yali. Sisi yang pertama adalah ini merupakan qiyas dengan perbedaan juga disebabkan hal-hal berikut. Annal ard az-zira'iyah la tabid bisababi kathratil isti'mal wa tuli zaman bi khilafi a'yanil mustaghallat fa innahu tafna wa tata'athar bi tafna وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان. Yang pertama adalah bahwasanya tanah pertanian atau perkebunan itu tidak bahwasanya tidak kekalkah, maksudnya disebabkan sering banyak bukankah harus ikra bil arabiyah la tabit bi anna al-ard az-zira'iyah أبيان الأرض الزراعية لا تبيد في بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان. ايش معنى تبيد؟ ما رأيت أن هذه الرسائل تأتي مولانا enter the waiting room few admit بخلاف أعيان المستغلات فإنها أو بمعنى هذا لا تبيد أو تبيد أستاذ المقصود أستاذ تبيد تا با يا دال كذا دال نعم كذا والله ما أدري بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان. يلا ترجم. Bahwasanya tanah pertanian atau perkebunan ini tidak kekalkah maksudnya Ustaz? Tidak rusak maksudnya Ustaz ya? Tidak rusak disebabkan sering atau banyak yang digunakan. Kamu Ustaz, maknanya binasa Ustaz, tabid bada ya bidu Ustaz. Tapi mana jadi salah ya Ustaz kalau la tabid. Tidak musnah atau tidak musnah disebabkan sering atau banyak baik. Tidak rusak atau tidak musnah disebabkan banyak yang digunakan dan usianya. Berbeda dengan aset induk atau mustaghalat, ia dapat hancur atau musnah dan berdampak padanya dengan banyak atau seringnya pemakaian dan usianya. Ya, ini dua hal yang berbeda antara barang sewaan dengan dia mengatakan itu dikiaskan dengan tanah, maka zakatnya zakat pertanian. Ini dua hal yang berbeda. Yang umumnya yang disewakan adalah
barangnya rusak dengan berlalunya waktu, semakin panjangnya waktu. Seperti gedung, kendaraan, alat kerja yang lain. Berbeda dengan tanah, dia nggak rusak. Malah semakin diolah, semakin baik tanahnya. Tapi wallahu a'lam, tanah kan juga bisa disewakan. Dari sana timbul perbedaan. Lanjut. Ujib dan dijawab bi annahu yumkinu ta'wid ma yuhlak min a'yadil mustaghalat bihasbi nisbat al-istihlak min ghalati kulli sanah ala madal umr at-taqdiri li a'yani al-mustaghalat. Dan dijawab bahwasanya hal itu dapat diganti dari apa yang musnah atau hancur dari aset mustaghalat dengan mengurangi persentase kerusakannya dari hasil pada setiap tahunnya sejauh perkiraan umur atau umur aset mustaghalat. Ya, artinya berbeda dengan aset mustaghalat dari sisi tanah tadi. Kalau aset mustaghalat harusnya bisa itu katanya ada perbedaan. Perbedaannya tidak berarti. Karena juga bisa pada aset mustaghalat itu dicadangkan dari uang sewanya untuk penutup kerusakan tersebut, penggantian kerusakan sehingga barangnya tidak terlalu hilang dan rusak. Terus. وأجيب عنه بأن الحسن يكون بحسب القيمة الحالية وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حسم من الغلة. Dan dijawab juga jawaban tersebut bahwasanya pengurangannya sebesar nilai yang sekarang, dan terkadang nilainya naik setelah itu dan menjadi berlipat dari apa yang dikurangi dari hasilnya. Ya, faham tak syekh? Maaf, Hamzah maksud. Ya. A'id al-qira'ah. بأن الحسن يكون بحسب القيمة الحالية وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حسم من الغلة. خلاص. Ya. Dijawab oleh yang mengatakan tadi kan bisa diambilkan dari setiap biaya, setiap uang yang masuk dipotong sekiannya untuk penyiapan tadi. Ya. Tapi juga barang sewaan itu bisa turun, bisa juga naik harganya setelah itu. Ya. Bisa naik juga, berarti juga ada pertambahan. Sama mirip dengan harta perniagaan. Lanjut. Kemudian yang kedua, anna ghalatal ard az-zira'iyah tafuq bikathir ghalata al-mustaghallat mimma yastab'id ma'ahu ilhaqu ihda al-ghallataini bil ukhra fi nisabi az-zakah. Yang kedua adalah bahwasanya hasil pertanian jauh lebih tinggi dibanding hasil mustaghallat, di mana hal ini meniadakan atau menyampingkan dengannya untuk mengikutkan salah satu hasil dengan yang lainnya dalam nisab zakat. Ya, ini dua hal yang berbeda. Karena kalau dari tanah, yaitu dia hasilnya besar. Kalau sewa, enggak. Hasilnya enggak besar, kecil. Ya, per tahun itu enggak sampai 5% dari harga keseluruhan. Kalau hasil tanah bisa sama dengan harga tanah hasilnya.
Ya, karena tanam jagung dengan tanah 100 meter persegi. Selama 1 tahun mungkin hasilnya bisa menyimbangi harga tanah. Ya, beda dengan sewa. Anda punya rumah kontrakan, ya, itu sewa per tahunnya hanya 5 miliar dari kontrakan tadi, dari harga tanah dan rumah. Karena rumah dengan nilainya 1 miliar, paling harga sewanya 50 juta setahun. Ya, kecil. Maka dia dua hal yang berbeda. Maka tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam. Lanjut. Jim. Yang ketiga, anna zakah innama tu'khadhu minal kharij minal ard marratan wahidah. Wa in baqiya al-kharij indahu 'iddata sinin. بخلاف غلة المستغلات فإنها تزكى كل سنة فإن قيل بإيجاب العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافا بحق أصحابها. Yang ketiga adalah bahwasanya zakat hanyalah diambil dari apa yang keluar dari bumi sebanyak 1 kali. Meskipun hasil yang keluar tadi masih ada pada pemiliknya hingga tahunan. Berbeda dengan hasil mustaghallat. Maka sesungguhnya dia dizakatkan setiap tahun. Maka jika dikatakan wajib zakat padanya sebanyak 10% setiap tahunnya, maka ini sangat merugikan pemiliknya. Iya, dia pikirkan 10%. Ya, besar itu. 10% dapat 50 juta. Dikeluarkan zakatnya 10% berarti 5 juta. Yang tinggal 45 juta buat mantenannya selama 1 tahun. Mungkin lebih dari itu. Hingga tentu akan merugikan si pemilik harta mustaghallah. Maka ini dua hal yang berbeda. Dia tidak bisa disamakan, ini dinamakan yang qiyas ma'al farid. Terus. ثانيا أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده فلما لم يتعرض للمستغلات مع وجودها دل على مفارقتها لزكاة المزروعات وأن لها حكما آخر كما بينا كما أن هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه. Dalil tanggapan yang kedua dari sisi yang kedua yaitu bahwasanya bahwa mustaghallat tersebut sudah ada pada zaman diturunkannya syariat. Namun dengan begitu tidak ada nas Quran dan Sunnah, melainkan hanya dikhususkan untuk hasil yang keluar dari bumi saja dengan zakat sebesar 10% atau setengahnya ketika panen. Maka dengan tidak dibahas atau dijelaskannya mustaghallat dalam nas, sedangkan dia sudah ada pada saat turunnya syariat, menunjukkan akan perbedaannya dengan zakat hasil pertanian dan berlaku padanya hukum yang lain sebagaimana yang telah kita jelaskan. Sebagaimana pendapat ini juga tidak didapat dari para fuqaha sepanjang zaman, padahal adanya mustaghallat tersebut pada setiap zaman. Ya. Dalil kedua bantahannya adalah bahwa ini dinamakan dalilnya la yajuzu ta'khiri al-bayani anil hajah. Tidak boleh terlambat penjelasannya dari kasus yang sudah terjadi dan ada kebutuhan untuk menjawabnya, itu dinamakan juga dengan muqtadi. Maka bila diberikan hukum itu bertentangan.
Sehingga ada namanya sunnah matrukah. Ada satu tes disertasi yang bagus berjudul At-Turuq wa Atharuha fit Tashri'. Perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan Nabi dan bagaimana pengaruhnya dalam sumber syariat. Ya, hal-hal yang ditinggalkan dan tidak dijelaskan berarti tidak ada hukumnya. Karena kalau ada hukum, tidak mungkin Nabi SAW tidak menjelaskannya. Ya, karena kaidahnya la yajuzu ta'khirul bayanin an waqtil hajah. Tidak boleh, kata usul fikih, tidak boleh Rasulullah menyembunyikan sesuatu, sudah ada kasusnya dan hukumnya ada dan dia tidak jelaskan. Itu tidak boleh. Ya. Maka sewa menyewa di masa Rasulullah sudah ada. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan kemudian pendapat yang mengeluarkan zakatnya 10% itu dengan kias dan macam-macam tadi itu para fuqaha dulu tidak ada yang mengatakan demikian. Berarti ini pendapat siapa? Yang ketiga ini coba lihat lagi antum. Yang ketiga ini pendapatnya Abu Zahrah dan Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abdurrahman Husni dan Dr. Al-Qardawi dan Dr. Mustafa Az-Zarqa. Mereka tidak ada salafnya di situ, tidak ada mazhab Syafi'i ataupun pendapat dalam mazhab Syafi'i atau pendapat dalam mazhab Hanafi atau seorang ulama besar dalam mazhab Hambali atau Maliki, tidak ada. Ya. Maka berat untuk membuat syariat, berarti dia membuat syariat namanya. Wallahu a'lam. Lanjut, Ustaz. Sampai jam berapa? Ya. Sampai jam berapa, Pak Fred? Afwan, waktunya sudah selesai, Ustaz. Sudah pukul 17.30 lebih dan tidak ada pertanyaan dari para peserta. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan kepada Ustadz atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat ini kepada kita sekalian. Demikian para peserta selanjutnya dapat memantau informasi di WhatsApp group termasuk juga absensi dan masukan-masukan kepada panitia. Dan mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.